Pernah nggak sih Anda ngerasa udah ngitung budget, udah diirit-irit, tapi kok kondisi keuangan gitu-gitu aja? Kayak ada yang salah, ada glitch di sistemnya. Nah, glitch finansial inilah yang mau kita bongkar bareng-bareng. Masalahnya tuh seringkali bukan di angka, bukan soal matematika, tapi soal apa yang ada di kepala kita. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang agak aneh, tapi nyata ini. Kita semua pasti kenal, atau jangan-jangan kita sendiri yang ngalamin. Gaji naik terus, tapi kok tabungan nggak nambah-nambah ya? Setiap dapat kenaikan, gaya hidupnya ikutan naik. Duitnya kayak nguap gitu aja. Ini gejala utama dari gangguan yang saya maksud tadi. Dan ini dia intinya. Anda boleh punya spreadsheet paling canggih, aplikasi budgeting paling keren, tapi kalau software yang jalan di otak kita itu error, yang angka-angka itu nggak ada artinya. Jadi, yuk kita stop dulu ngeliatin saldo rekening dan coba kita cek program yang jalan di antara telinga kita. Oke, bagian pertama, perangkat lunak, bukan spreadsheet. Kita bakal coba diagnosa gangguan finansial ini dengan ngelihat ke dalam, keyakinan kita sendiri, bukan cuma lihat anggaran bulanan. Anggap aja ini langkah pertama buat ribut cara kita mikirin soal uang. Coba deh lihat bedanya. Beda banget kan? Langkah pertamanya adalah percaya kalau kita bisa jadi lebih baik. Dengan pola pikir bertumbuh, salah ngatur uang itu bukan berarti kita gagal total. Tapi itu kayak biaya kuliah buat dapat pelajaran berharga. Kuncinya cuma satu kata, belum. Tiap kali mikir, saya nggak bisa, tambahin kata belum di belakangnya. Lanjut ke bagian kedua. Pergeseran pola pikir inti. Nah, setelah kita sadar kalau masalahnya ada di software mental kita, sekarang waktunya kita pasang update yang paling penting. Satu perubahan yang bakal ngaruh ke semua keputusan finansial yang kita ambil ke depannya. Ini dua kacamata yang beda banget buat ngelihat dunia. Kalau pola pikir kelangkaan, kita jadi penakut. Takut rugi, takut gak cukup, semua keputusan dasarnya rasa takut. Sebaliknya, pola pikir kelimpahan itu bikin kita lebih berani buat tumbuh. Buat ambil risiko yang udah dihitung. Pertanyaannya jadi berubah, dari gimana kalau saya rugi, jadi kebayang nggak kalau ini berhasil? Nah, ini juga nih perubahan fundamental. Gimana kita memposisikan diri di dalam ekonomi? Apa kita cuma mau jadi peserta yang beli-beli barang terus, atau kita mau jadi investor yang punya mesin produksinya? Geser dari pola pikir konsumen ke pemilik itu, wah transformatif banget buat bangun kekayaan. Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Di tabel ini kelihatan jelas banget perbedaannya. Konsumen fokusnya ngiritin pengeluaran kecil, pemilik fokusnya naikin pendapatan. Buat konsumen, resiko itu menakutkan. Buat pemilik, resiko itu bisa diukur dan dikelola. Jadi coba tanya ke diri sendiri deh, pembelian terakhir Anda itu buat status jangka pendek atau buat beli kebebasan di masa depan? Oke, bagian ketiga, aturan main. Kalau pola pikir baru tadi udah kita install, sekarang saatnya kita pelajari aturan operasional dasarnya, aturan-aturan fundamental yang dipakai orang-orang kaya biar sistem mereka jalan terus. Konsep ini kelihatannya simple, tapi dampaknya luar biasa. Tujuan dari permainan finansial ini cuma satu, terus kumpulin aset dan kurang-ngurangin liabilitas. Simpelnya gini, sebelum beli apa-apa, tanya dulu ke diri sendiri. Barang ini bakal ngasilin duit buat saya atau malah nyedot duit saya terus-terusan? Setiap kali kita keluarin uang, itu sebenarnya kita lagi tukar tambah. Kita bukan cuma nukar uang dengan barang, tapi kita juga nukar potensi kekayaan kita di masa depan. Kalau udah ngerti ini, tiba-tiba ngopi 50.000 tiap hari itu rasanya jadi mahal banget kan? Ini bukan soal hidup sengsara, ya. Sama sekali bukan. Ini soal pilihan strategis. Kita memprioritaskan kebebasan jangka panjang di atas kesenangan sesaat. Ini kayak otot mental yang harus dilatih. Dan mungkin ini otot yang paling penting dari semuanya. Saya suka banget metafora ini. Ini mengubah cara kita mandang nabung dan investasi. Bukan lagi kayak kehilangan sesuatu, tapi jadi sebuah tindakan merawat harapan. Kita lagi ngebangun masa depan kita sendiri, dimulai dari hari ini. Lanjut ke bagian 4, menjadikan kesuksesan otomatis. Orang-orang yang paling sukses secara finansial itu nggak ngandelin tekad baja loh. Mereka justru bikin sistem yang ngebuat keputusan finansial yang bagus itu jadi pilihan yang paling gampang, pilihan default. Jujur aja, disiplin dan tekad itu ada batasnya. Pasti ada hari di mana kita lagi capek, lagi stres, atau lagi kegoda. Nah makanya kita perlu sistem. Kita rancang keuangan kita supaya jalan otomatis. Jadi kemajuan tetap ada, bahkan di hari-hari terberat kita sekalipun. Jadi, kuncinya di sini. Pertama, balik urutannya. Investasi itu tagihan nomor 1 yang harus dibayar, bukan sisa-sisa. Kedua, jangan kasih pilihan, biarin aja teknologi yang kerja buat kita. Atur transfer otomatis.
Dan ketiga, lupain hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, kayak kondisi pasar atau ekonomi, dan fokus 100% sama tindakan kita sendiri. Waktu Anda lagi bangun sistem baru ini, hati-hati sama virus-virus ini ya. Media sosial itu cuma pameran kesuksesan palsu, pengen sempurna itu malah bikin kita nggak mulai-mulai. Dan, nyalahin orang lain itu cara paling cepat buat bikin kita nggak maju-maju secara finansial. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Dan ini yang paling penting, aset paling berharga Anda. Setelah ngomongin semua sistem dan aturan, kita kembali ke inti dari semuanya. Kita bakal ungkap aset terpenting yang sebenarnya kita punya. Lupakan mobil mewah, jam tangan mahal. Itu semua jebakan kelihatan kaya. Kekayaan yang sesungguhnya itu seringkali nggak kelihatan. Wujudnya itu angka di spreadsheet, kebebasan buat bilang tidak, dan ketenangan pikiran. Prosesnya emang nggak glamor, malah cenderung ngebosenin, tapi hasilnya luar biasa. Dan ini dia kesimpulan utamanya. Investasi terbaik yang imbal hasilnya paling tinggi adalah investasi buat mengupgrade software di kepala kita sendiri. Kalau mau mengubah angka di rekening bank, kita harus ubah dulu program yang berjalan di otak kita. Jadi saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Dari semua yang udah kita bahas, dari pola pikir kelimpahan sampai jadi seorang pemilik, apa satu update software kecil yang bisa langsung Anda lakuin hari ini juga untuk mulai memprogram ulang sistem operasi finansial Anda?